Puji Tuhan, program Yesus Kuatku kembali menemani Anda hari ini dengan firman dan doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur buat program Yesus Kuatku. Memberkati para pemirsa sekalian melalui firman Tuhan. Dan biar kami dikuatkan, kami diberkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca satu ayat yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 saya bacakan buat saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Puji Tuhan, tema yang diambil hari ini adalah obat pintar. Haleluya. Roh Kudus mengajar kita agar kita percaya, kita mengerti akan rencana Allah bagi kita semua. Kita diperkaya dengan pengetahuan firman Tuhan sehingga kita makin bertumbuh, makin dewasa di dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudara. Rasul Paulus mendoakan jemaat di Kolose supaya mereka bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan, makin mengenal Yesus. Dicatat di dalam Kolose 1 ayat 10 saya bacakan. Supaya hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus akan mengingatkan kamu, Roh Kudus akan mengajar kamu, dan Roh Kudus akan menjadi obat pintar sehingga kita makin mengenal, makin bertumbuh di dalam pengetahuan tentang Kristus. Roh Kudus akan mengingatkan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Dan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus banyak bercerita, banyak mengajar tentang akhir zaman. Dan salah satu yang Yesus ajarkan yaitu di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Itu perumpamaan tentang kerajaan Allah, saudara-saudara. Di dalam pasal ini ayat yang sangat terkenal, yaitu banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dalam kisah ini dia katakan seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan ia menyuruh hamba-hambanya untuk mengundang orang-orang untuk datang di pesta perjamuan kawin itu. Tetapi tidak ada yang datang. Raja ini menyuruh hamba-hamba yang lain untuk mengundang orang-orang yang lain supaya mereka datang. Katakan bahwa hewan peliharaannya sudah disembeli, lembu-lembu jantan sudah disembeli, makanan perjamuan pesta sudah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi yang lain katakan kami tidak bisa datang karena kami sedang membajak sawah. Yang lain katakan kami tidak bisa datang karena kami sedang berusaha. Dan yang lain menyiksa, menganiaya hamba-hamba tersebut, bahkan membunuhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, banyak hal yang membuat orang tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga, yaitu karena kesibukan masalah perut, karena kesibukan masalah keuangan, dan juga karena dosa kejahatan, saudara-saudara. Dan raja menjadi murka. Dia kirim pasukan untuk membinasakan para pembunuh dan membakar kota mereka. Kemudian raja menyuruh
hamba yang lain pergi ke kampung-kampung, pergi ke persimpangan jalan lorong-lorong, undang siapa yang kamu jumpai, katakan pesta sudah tersedia. Dan banyak yang datang, saudara, sehingga ruang pesta itu menjadi penuh. Tetapi ketika raja itu masuk dalam ruang pesta, dia lihat ada seorang tamu yang tidak memakai pakaian pesta. Dia katakan, "Hei saudara, bagaimana kamu bisa masuk ke ruang pesta ini tanpa pakaian pesta?" Orang itu hanya tertunduk diam. Maka raja menyuruh karyawannya, hamba-hambanya, ikat dia, buang di luar di dalam kegelapan yang sangat gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, apakah maksud pakaian pesta? Pakaian pesta itu menjadi lambang dari kekudusan, lambang dari iman, dan lambang dari kesetiaan. Di akhir zaman, banyak orang yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Sebagaimana ayat yang ke-14. Saudara, ada orang yang masuk dalam ke gereja, duduk di gereja, tapi dia masih banyak dosa. Dia tidak setia, dia tidak beriman yang sungguh kepada Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan diri kita. Kita pelihara iman percaya kita, supaya kita adalah orang-orang yang dipilih. Kita termasuk orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dapat masuk dalam pesta perjamuan kawin tersebut. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita belajar kembali dari firman Tuhan supaya gereja di akhir zaman sedang menuju kepada kesempurnaan. Oleh sebab itu, mari kita jadi orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, kita penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama masih ada waktu. Hiduplah setia, taatlah kepada Tuhan, dan tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Engkau telah memilih kami. Engkau telah melihara kami dengan kuasa Roh-Mu, membuat kami dapat bertumbuh di dalam pengetahuan firman Tuhan. Kami makin mengenal Yesus Kristus. Kami dapat tunduk kepada firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih memberkati setiap pemirsa yang mengikuti program Yesus Kuatku. Memberkati pelayanan rumah tangga, memberkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Pelayanan mereka, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Kami mengucap syukur buat program Yesus Kuatku. Kami akhiri dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.